Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Nah, baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu akademisi dan juga pegawai dari salah satu instansi lembaga keuangan syariah mengenai tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Indah SEMAK untuk memenuhi tugas pada mata kuliah isu-isu perbankan syariah dan LKS dengan permasalahan seperti tantangan apa saja yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, khususnya di kota Palopo sendiri. Sebelum masuk ke dalam wawancaranya, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Vansaluk dengan NIM 2004020082. Selanjutnya ada Anita Tas dengan NIM 2004020083. Selanjutnya ada Tita Reski dengan NIM 2004020106. Selanjutnya ada Andini Putri dengan NIM 2004020085. Dan yang terakhir ada Paul Hartono dengan NIM 2004020084. Baiklah, wawancara yang pertama kami akan lakukan bersama salah satu pegawai dari instansi lembaga keuangan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhammad Rusli. Siap. Perkenalkan, saya Tita Reski dan teman saya Okan Saluk. Saya Nita Tas, saya Andini Putri, saya Paula Hartono. Kami adalah mahasiswa dari instansi IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Kami akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait tantangan yang dihadapi perbankan syariah Indonesia, khususnya di kota Palopo ini. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bapak dan mohon berkenan memberikan informasi karena Bapak adalah narasumber yang tepat sebagai Wakil Pimpinan BSI Kota Palopo Cabang Ratulangi. Insyaallah. Sebelum saya menanyakan tentang judul materi kami, terlebih dahulu saya akan menanyakan bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia, khususnya di kota Palopo sekarang ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, di mana Bank Syariah Indonesia ini ditunjuk sebagai salah satu studi atau salah satu tempat untuk membandingkan antara teori dan praktek seperti itu. Jadi memang dari dalam sistem perkuliahan kita memang harus mempelajari teori secara utuh, tinggal nanti bagaimana pada tataran implementasinya seperti itu. Jadi kami di sini selaku praktisi terhadap proses ekonomi syariah, dalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan perbankan secara syariah. Jadi kalau untuk kota Palopo, alhamdulillah sekarang ini BSI setelah di-merger per 1 Februari 2021, di mana ada 3 bank. Pertama BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Itu terjadi kenaikan aset yang sangat signifikan. Buktinya apa? Sekarang kita ini telah bekerja sama dengan beberapa satker yang ada di Luraya. Yang tadinya cuma Bank Syariah Mandiri itu kerjasama dengan satker yang ada di Luraya. Sekarang dengan mergernya di Bank Syariah Indonesia ini, otomatis perangkat-perangkat atau SDM sekarang itu sudah lengkap, sehingga memungkinkan kita untuk lebih mengembangkan bank syariah ke depannya ini, khususnya di Palopo ini lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi Bank Syariah Indonesia ini, khususnya di kota Palopo, sehingga sampai sekarang masih saja berkembang? Yang namanya setiap perbankan itu pasti dalam perkembangannya pasti aja ada namanya tantangan dan hambatan. Nah, salah satu hambatan yang mungkin paling kami rasakan selaku pelaku di perbankan syariah adalah itu literasi syariah
masyarakat yang ada di Kota Palopo yang kami anggap belum sampai 50%. Sebagai contoh, masyarakat taunya bank syariah itu identik dengan bagi hasil. Memang di bank syariah sistem bagi hasil itu ada. Cuma masyarakat pada umumnya tahu bahwa sistem bagi hasil saja. Dia tidak mengetahui bahwa di bank syariah ini itu banyak akad-akad yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Contoh, ketika dia ingin mengambil pembiayaan itu, kita berikan dia akad mudharabah, jual beli. Ketika dia bertransaksi ingin gade emas, kita ada namanya akad kor, akad hijaro, seperti itu. Jadi akad ron. Jadi ada 3 akad kalau kita gade emas, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin ambil pembiayaan dengan tujuan biaya pendidikan atau biaya pengobatan, akadnya itu akad hijaro, seperti itu. Jadi yang perlu dipahami masyarakat adalah bagaimana meningkatkan pengetahuannya terkait dengan perbankan syariah. Tentunya harus didukung juga oleh beberapa stakeholder. Salah satunya adalah lembaga pendidikan, alim ulama. Kemudian bank syariah juga sekarang ini bagaimana juga membangun suatu image bahwa di Palopo ada namanya bank syariah. Bank syariah bisa melayani segala kebutuhan masyarakat sama dengan bank konvensional. Tentunya ya yang paling berbeda lah terkait dengan prinsip-prinsipnya. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang begitu besar yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia, tentunya kami dari Bank Syariah sudah dilengkapi yang namanya beberapa tools atau melakukan suatu kajian-kajian. Salah satunya itu bagaimana kita yang namanya memberikan kayak semacam sarana promosi bahwa Bank Syariah sekarang seperti ini, punya layanan perbankan yang sama dengan bank konvensional. Jadi kami sekarang itu sudah dalam proses memperkenalkan produk-produk Bank Syariah itu. Kita juga menggunakan namanya medsos, baik itu Twitter, Instagram, Facebook. Jadi sekarang itu Bank Syariah wajib setiap cabang itu mempunyai akun namanya akun medsos, baik itu Instagram, Facebook, Twitter. Seperti itu 3 yang utama, Facebook, Twitter, dan Instagram. Itu wajib. Tentunya telah diatur oleh perusahaan juga seperti apa mekanisme pembuatan konten-konten yang ada di medsos. Yang pertama. Kemudian kedua, Bank Syariah terus mengembangkan yang namanya sistem digitalisasi, di mana orang bertransaksi itu betul-betul nyaman. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan namanya teknologi kayak seperti BC Mobile. BC Mobile itu untuk saat ini itu sudah bisa mengakomodir segala kebutuhan masyarakat ketika dia ingin bertransaksi. Sebagai contoh, kita mau beli pulsa, bayar uang pendidikan, itu sudah bisa di BSI. Bayar apalagi tagihan-tagihan pembelian secara online itu sudah bisa, ada Shopee, ada Oppo, banyak. Jadi Bank Syariah sekarang itu penguatannya juga salah satunya ada di teknologi, dalam artian produk-produknya sekarang itu sudah bisa bersaing sama dengan bank konvensional dalam hal teknologi. Kemudian ketiga, Bank Syariah Indonesia terus meningkatkan namanya kemampuan SDM. Kita namanya di Bank Syariah Indonesia itu ada namanya apalagi Bank Syariah University. Jadi kita juga punya namanya kampus, BSI University, BSU namanya. Jadi Bank Syariah University itu adalah di mana setiap pegawai-pegawai yang punya talent atau kemampuan yang untuk bisa dipromosikan itu akan dimasukkan dalam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kapasitas SDM kita. Seperti itu. Jadi itu salah satu bagaimana menghadapi tantangan terhadap
perkembangan bangsa yang ada di Indonesia, terutamanya di Khusus Kota Palopo. Palopo seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Nah, itulah tadi wawancara yang telah kami lakukan bersama Bapak Muhammad Rusli. Kami ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai salah satu akademisi yang paham mengenai bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ovan Saluk dan di sini saya bersama teman kelompok saya atas nama Saudari Anita Atas. Kami perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu akademisi dari IAIN Palopo, yaitu Bapak Muhammad Rusli SEME, selaku dosen di mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, Fikih Muamalah dan Ekonomi Makro Islam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan beliau kebetulan pernah meneliti di Bank Syariah. Wawancara ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah isu-isu perbankan dan lembaga keuangan syariah yang diberikan oleh Ibu dosen Indah SEMAK. Dan langsung saja kami akan menanyakan mengenai tantangan apa saja yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Kota Palopo sendiri. Nah, berhubung tadi judulnya seperti itu, langsung saja saya akan bertanya, tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam mengembangkan perbankan syariah di Kota Palopo ini? Oke, terima kasih pertanyaan dari Saudara Ovan. Terkait dengan tantangan apa saja yang dihadapi perbankan syariah khususnya di Palopo, tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya nasabah atau kurangnya antusias masyarakat untuk menabung ataupun beralih ke bank syariah. Nah, terus yang kedua terkait dengan masalah produknya, ternyata sampai sekarang produk-produk yang ada di perbankan syariah itu ternyata kurang terlalu populer di kalangan masyarakat. Mungkin masyarakat belum mengetahui tentang produk-produk apa saja yang ada di perbankan itu sendiri. Oke. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar perbankan syariah ini tetap berkembang, dan saran apa yang dapat Bapak berikan? Oke, terkait dengan apa saran yang harus diberikan kepada perbankan, ya ada beberapa saran yang harus kita berikan. Di antaranya adalah terkait dengan masalah pemasaran. Jadi bank syariah itu harus lebih aktif lagi memasarkan produknya di kalangan masyarakat, serta bisa saja juga bank syariah turun ke kampus-kampus untuk melakukan seminar dalam rangka untuk pengenalan produk-produknya dan juga memanfaatkan public relation. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan oleh pihak perbankan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk menarik para nasabah, adakah keunggulan dari bank syariah sendiri dibandingkan dengan bank konvensional? Oke, terkait dengan keunggulan yang diperoleh antara bank syariah pada bank konvensional, tentunya sangat banyak ya. Selain terhindar dari bebas riba, maghrib dan maisir, tentunya juga di bank syariah itu ada namanya berbagai risiko. Jadi ketika misalkan kita menggunakan akad mudharabah, akad kerjasama, di situ tidak hanya sebuah keuntungan yang kita bagi, juga ada namanya bagi risiko. Jadi itu mungkin salah satu keunggulan yang diperoleh dari bank syariah ketimbang dengan bank konvensional. Oke, baik. Nah, itulah tadi wawancara singkat yang telah kami lakukan bersama Bapak Muhammad Rusli SEME, dan kami ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Kota Palopo, di antaranya yang paling dirasakan selaku pelaku di perbankan syariah adalah literasi masyarakat yang dianggap belum sampai 50%. Kebanyakan masyarakat
masih memiliki tingkat pemahaman yang kurang terkait perbankan syariah itu sendiri, serta kurang populernya produk yang dimiliki oleh bank syariah di kalangan masyarakat, sehingga hal itulah yang menjadi kurangnya antusias masyarakat di Kota Palopo ini untuk menjadi nasabah bank syariah. Itulah wawancara yang telah kami lakukan bersama Bapak Muhammad Rusli selaku Wakil Pimpinan Cabang Bank BSI Cabang Ratulangi, dan juga Bapak Muhammad Rusli SME selaku dosen fikih muamalah kontemporer, dan juga dosen ekonomi makro Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.